seperti saksi sebuah perjalanan sejarah. Bangsa kita begitu besar, bukan hanya tonggak yang menunjukkan keangkuhan, tapi butuh kreativitas untuk terus digali, karena alam kita sangatlah kaya. Sahabat Gali, wilayah perairan di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah udang. Melimpahnya berbagai jenis udang yang ada di perairan Indonesia membuat peluang untuk menjadikan udang sebagai komoditas andalan yang sangat besar di Indonesia. Nah, sahabat Gali, saya akan mengajak Anda untuk menggali bagaimana cara membuat kerupuk udang. Tetap di Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, wilayah perairan tanah air kita Indonesia sangat kaya akan berbagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia. Danau, sungai, sampai pada tambak budidayanya pun menghasilkan keanekaragaman hayati dan non-hayati yang sangat melimpah. Bahkan tidak sedikit sebagian warga masyarakat kita yang menggantungkan harapan dan hidupnya dari perairan. Seperti sebuah mata rantai yang takkan terpisahkan. Aneka makanan olahan pun semakin menjamur karena melimpahnya hasil perikanan negeri ini. Sebuah anugerah sekaligus tantangan untuk memanfaatkan ini semua. Sahabat Gali, coba perhatikan hamparan lempengan bahan kering yang tersusun rapi ini. Ini adalah hamparan kerupuk mentah yang sedang dijemur. Maraknya industri kuliner saat ini menempatkan kerupuk sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tradisi masyarakat di Indonesia. Hampir sebagian orang menyukai kerupuk. Selain rasanya yang enak, harganya pun relatif terjangkau. Nah, penelusuran saya kali ini akan menggali bagaimana proses pembuatan kerupuk udang. Sahabat Gali, sentra industri kerupuk udang ternyata makin marak di berbagai daerah. Selain karena bahan baku udang dan ikan yang mudah didapat, kerupuk saat ini menjadi komoditi utama hampir di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan saat ini kerupuk udang merupakan komoditi ekspor yang sangat menjanjikan. Tak heran, para pembuat kerupuk udang dengan modal minim pun dalam waktu yang singkat mampu meningkatkan bidang usahanya menjadi lebih besar. Seperti narasumber yang akan kita temui berikut ini. Selamat siang, Ibu. Iya. Ibu sedang menjemur kerupuk udang ya? Iya, betul. Wah, perkenalkan, saya Maya dari Gali, Bu. Saya Haji Sastini. Wah, ini sudah berapa lama Bu dijemur? Sudah setengah hari. Baru setengah hari ya, Bu ya? Wah, Bu, saya ingin mencari tahu, Bu, bagaimana cara membuat kerupuk udang. Apa bisa Ibu membantu saya? Bisa. Bisa saya pelajari di mana? Di sana. Wah, mari, Bu. Ya. Sahabat Gali, setelah berbincang dengan narasumber kita kali ini, akhirnya saya memperoleh informasi buat sahabat Gali semua. Untuk membuat kerupuk udang dibutuhkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan udang yang akan kita buat kerupuk. Udang sebaiknya dalam kondisi segar dan sudah terbuang kulit serta kepalanya. Selain udang, bahan pokok yang dibutuhkan yaitu ikan. Ikan digunakan sebagai bahan pencampur kerupuk udang agar kerupuk tidak mudah pecah. Komposisi yang baik antara ikan dan udang perbandingannya yaitu, misalkan udang sebanyak 10 kg, maka ikan yang digunakan sebanyak kurang lebih 2 kg. Sahabat Gali, selain dapat mengurangi biaya produksi, ternyata ikan dapat menambah nilai gizi pada kerupuk dan meningkatkan kualitas kerupuk udang itu sendiri.
Nah, sahabat Gali, ini adalah proses awal untuk membuat kerupuk udang. Setelah udang dilepaskan dari kulitnya, lalu dicuci menggunakan air, lalu peras hingga kadar airnya berkurang. Sementara ikan yang kita gunakan terlebih dahulu dibuang kulit serta durinya, lalu dagingnya dicuci hingga bersih. Sahabat Gali, bumbu yang digunakan untuk membuat kerupuk udang sebaiknya tidak menggunakan variasi rasa yang berlebihan. Karena ikan serta udang secara alamiah sudah memiliki rasa yang khas. Bumbu sendiri cukup menggunakan gula pasir dan garam yang komposisinya disesuaikan dengan jumlah ikan dan udang yang akan kita buat kerupuk. Misalkan udang dan ikan beratnya 10 kg, maka banyaknya bumbu yang dibutuhkan kurang lebih 1,5 kg garam dan 4,5 kg gula. Nah, lalu ada campuran lain, Bu? Ada, dikasih air. Diberi air? Iya. Wah, takarannya seperti apa? 7 takar. 7 gayung. Campuran penyedap sebaiknya tidak digunakan jika kita menginginkan rasa alami dari udang yang akan kita buat. Garam dan gula sendiri kemudian dilarutkan ke dalam air kurang lebih 5 liter dan diaduk hingga merata. Nah, Bu, setelah udang kita cuci, lalu proses selanjutnya apa? Langsung dihancurkan. Lalu dihancurkan. Nah, mari, Bu. Iya. Sahabat Gali, udang dan ikan yang telah disiapkan kemudian dicampur menjadi satu, lalu dihancurkan hingga halus. Nah, Bu, setelah campuran daging udang dan daging ikan ini dihaluskan, lalu proses selanjutnya apa? Dikasih air lagi. Diberi air. Kemudian masukkan ke dalam larutan air gula dan garam, lalu diaduk hingga rata. Wah, ternyata sangat mudah ya, sahabat Gali. Satu hal yang penting dilakukan adalah hindari pencampuran pengawet serta zat pewarna yang kadang berbahaya bagi kesehatan. Sahabat Gali, setelah bahan ikan dan udang tercampur dengan bumbu, kemudian dicampur ke dalam tepung tapioka dengan takaran 35 kg. Nah, Bu, setelah daging udang dan daging ikan tadi kita aduk dengan bumbu, lalu proses selanjutnya apa, Bu? Dikasih Apa itu? tapioka. Tepung tapioka. Iya. Lalu diaduk dan dihaluskan kembali hingga benar-benar tercampur merata. Pengadukan sendiri pada jumlah bahan yang sedikit dapat dilakukan dengan blender atau penghalus manual seperti alat pengaduk kue. Nah, sangat mudah bukan? Bagaimana proses selanjutnya? Kita akan simak sesaat lagi. Sahabat Gali, masih ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam proses pembuatan kerupuk udang. Nah, apa saja prosesnya? Kita simak setelah yang berikut ini.
daging-daging ini dicampurkan dengan tepung tapioka, lalu akan menjadi hasilnya seperti ini ya Bu ya? Iya. Wah, ini setelah diaduk secara merata dan tercampur semuanya ya Bu. Lalu proses selanjutnya apa Bu? Di sini dihaluskan Dihaluskan? lagi ya. Dihaluskan lagi ya Bu ya? Oh, jadi Biar menggunakan halus. mesin ini Iya. lalu dihaluskan sampai benar-benar halus Bu. Iya. Tapi diberi sedikit tepung ya Bu ya? Tepung apa ini? Ya biar jangan lengket. Ah, tujuannya diberi Taburan. tepung itu supaya tidak lengket. Iya. Sahabat Gali, setelah campuran udang dan tepung tapioka teraduk rata dan mulai menggumpal, kemudian kita angkat dan buat ukuran. Lalu taburkan tepung tapioka agar adonan yang sedang menggumpal tidak lengket. Pembuatan ukuran cetakan sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang diinginkan. Saya sangat tidak menyangka, ternyata proses pembuatan kerupuk udang ini sangat mudah. Sahabat Gali, ini adalah proses sebelum pengukusan. Jadi bahan kerupuk yang telah dicetak kita susun seperti ini, lalu kita bawa ke tempat pengukusan. Tetap digali. Sahabat Gali, ini adalah tempat pengukusan bahan kerupuk udang. Jadi bahan kerupuk udang yang telah dicetak tadi kita masukkan ke dalam tempat seperti ini. Namun karena bahan kerupuk udangnya sangat banyak, maka tempat pengukusannya juga besar seperti ini. Tapi apabila sahabat Gali ingin mencobanya di rumah, sahabat Gali dapat menggunakan dandang, panci, atau tempat pengukusan yang lebih kecil. Sahabat Gali, setelah bahan tercetak sesuai ukuran yang diinginkan, tahap selanjutnya adalah pengukusan. Bahan dimasukkan dalam tempat pengukusan dan dikukus selama kurang lebih 1 jam pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Pengukusan adonan dilakukan hingga benar-benar matang. Warna cetakan adonan yang telah matang biasanya berwarna kekuningan dan lapisan atasnya sedikit mengkilat. Sahabat Gali, adonan yang telah matang kemudian kita angkat dari tempat pengukusan, lalu didiamkan pada tempat terbuka selama 24 jam hingga benar-benar dingin.
Nah, sahabat Gali, ini adalah bahan kerupuk udang yang telah kita kukus selama 1 jam. Lalu kita dinginkan selama 24 jam baru dapat kita potong sesuai yang kita inginkan. Mari, Bu. Nah, sahabat Gali, ini adalah bahan kerupuk udang yang telah dikukus lalu didiamkan selama 24 jam. Proses selanjutnya adalah bahan ini kita iris lalu menjadi kerupuk yang basah seperti ini. Nah, Bu, lalu bahan kerupuk udang ini kita potong menggunakan apa? Undangan ini kacip. Kacip, namanya Iya, kacip ya, Bu, namanya nama kacip. alatnya, Bu. Iya, Wah, ada trik-trik tertentu tidak, Bu, untuk memotong kerupuk udang ini? ada. Apa? Ya menggunakan ini minyak biar Minyak. jangan. Ini minyak makan ya, Bu? Iya, minyak curah makan. Fungsinya apa? Buat jangan apa lengket. Agar bahan kerupuk udang ini tidak lengket satu Mm-mm. dengan yang lainnya ya, Bu, setelah Iya. dipotong-potong ya, Bu ya. Iya. Wah, Nanti kalau nggak dikasih ini jelek dapatnya. hasilnya Iya, hasilnya. tidak sempurna ya, Bu ya. Mm-mm. Wah, Bu, saya boleh mencoba tidak bagaimana memotong bahan kerupuk udang ini? Boleh. Saya, Bu ya. Boleh. Nah, sahabat Gali, kini bahan kerupuk telah siap untuk dipotong. Ukuran ketebalan yang dibutuhkan untuk mendapatkan kerupuk udang yang gurih kurang lebih berukuran 3 mm. Nah, sekarang kerupuk udang sudah terbentuk seperti ini. Nah, Bu, kerupuk udang yang masih basahnya sudah kita susun seperti ini, lalu proses selanjutnya Dijemur. dijemur di luar ya, Bu ya, di Iya. sinar matahari. Iya. Tumpukan kerupuk basah ini kemudian dijemur pada matahari yang sangat terik selama 2 hari. Pada proses penjemuran, sebaiknya posisi kerupuk kita balik posisinya agar kering merata. Sahabat Gali, kerupuk yang sudah benar-benar kering kemudian kita angkat dan disimpan pada tempat penyimpanan yang memiliki sirkulasi udara yang bagus. Sahabat Gali, menjaga kebersihan dalam proses pembuatan kerupuk udang merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Hal ini agar kerupuk udang lebih higienis dan rasanya lebih enak. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Tetap digali. Setelah dijemur, sebaiknya kerupuk didiamkan selama 24 jam sebelum dikemas. Hal ini menghindari kerupuk menjadi lembab yang bisa merusak kualitas kerupuk yang dihasilkan. Untuk menambah nilai jual kerupuk yang kita buat, sebaiknya kerupuk dikemas semenarik mungkin sehingga ketika dipasarkan, orang akan tertarik untuk membelinya. Nah, setelah kerupuk udang ini kita kemas dengan rapi, lalu proses selanjutnya langsung kita jual ya, Bu? Iya. Wah, dijual kemana saja, Bu? Ya ke Jawa Timur, Jawa Timur, ke Tasik. Tasik, Wah, seperti itu. Nah, Iya. masalah keuntungan, Bu, bagaimana perhitungannya? Keuntungan ini tergantung ikannya. Kalau ikannya harganya agak murah ya untungnya agak besar. Kalau ikannya mahal ya paling 1 kilo itu ambilnya 50.
Saya boleh tidak Bu ikut menjual ke toko oleh-oleh? Boleh. Boleh ya Bu ya. Iya. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba menggoreng kerupuk udangnya Bu. Bisa, bisa. Bisa di sini dicoba. Iya, bisa. Wah, mari Bu kita langsung saja. Iya. Sahabat Gali, tips Gali kali ini adalah pada proses pengemasan, kerupuk udang yang telah digoreng sebaiknya didiamkan selama beberapa saat hingga dingin, lalu dimasukkan ke dalam plastik atau wadah seperti ini. Hal ini dilakukan agar kerupuk tidak mudah berbau dan tetap gurih jika disimpan dalam waktu yang cukup lama. Wah, sahabat Gali, saya sedang menuju kios bersama Ibu Chestini untuk menjualkan kerupuk-kerupuk udang ini. Ikuti saya ya. Seperti kata narasumber kita tadi, membuat kerupuk udang sangat mudah dan hasilnya sangat menguntungkan. Sahabat Gali, pada sentra industri kerupuk seperti ini, para pembuat kerupuk biasanya tidak kesulitan untuk menjual hasil kerupuk udang mereka. Karena pasar di Indonesia secara keseluruhan sangat membutuhkan kerupuk dalam jumlah yang lebih banyak. Apalagi jika didukung kelompok pembuat kerupuk seperti ini. Cukup dengan menitipkannya pada distributor atau agen penjual kerupuk, sehingga memudahkan proses pemasaran. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena Ibu telah memberikan informasi terhadap saya dan sahabat Gali di rumah tentang bagaimana caranya membuat kerupuk udang. Semoga bermanfaat buat sahabat Gali tentunya dan buat saya juga. Terima kasih Bu, saya pamit ya. Pak, terima kasih.